Oke, lanjut ya. Kalau kemarin tuh kita belajar terkait bikin VM dengan OS Debian dan Windows, kali ini kita bakal nyoba pakai Cloud Shell ya, sama Command G-Cloud ya. Jadi buat teorinya tuh kayak gini ya, cuy. Jadi Cloud Shell ini memungkinkan kita memiliki akses command line buat ngakses computing resource yang ada di ECP gitu. Nah, Cloud Shell tuh kalau di AWS ya namanya sama-sama Cloud Shell ya. Dia tuh VM dari OS-nya tuh Debian cuy. Terus ada persistent storage-nya atau storage yang gak bakal hilang gitu ya, yang gak bakal ke reset kalau mati atau gimana gitu. Itu sebesar 5 GB cuy. Nah, ini aku nggak tahu ya terkait pricingnya gimana. Entah gratis, full gratis, atau hanya bayar 5 GB ini, atau semuanya bayar per running gitu, aku juga nggak tahu. Nah, G-Cloud ini kok command line tool yang udah keinstall di Cloud Shell cuy. Kita bisa pakai secara langsung ya, nggak perlu install lagi. Wait, nih agak ngeri nih cuy sebenarnya nih sama mic-micannya nih. Nah, kita bisa tinggal ngopi pasok komen-komen yang udah ada di labnya aja ya sebenarnya ya. Terus juga nanti kita bakal memfamiliarkan diri dengan Linux Text Editor. Contoh Linux Text Editor itu ada Vim, Emacs, dan Nano. Paling gampang sih Nano ini. Emacsnya aku malah belum pernah nyoba cuy, malah baru denger nih aku. Oke, ini aku start lab langsung aja. Ini ada launch with credit. Oke, aku buka ini ya kayak biasa ya cuy, buka Safari. Oke, ini aku copy link. Oke, terus aku coba login. Minta close nih. Sumpah laptopnya nge-lag jir kalau kebanyakan buka yang lain-lain, buka yang aneh-aneh. Bentar, kayaknya bentar. Nah, lanjut di sini kalau kayak gini tinggal di I agree aja. Ini sebenarnya tugas minggu lalu cuy, tapi baru sempat kepegang ya, ada segala kemarin kelupaan gitu. Nah, selanjutnya kita bakal langsung ke Cloud Shell aja. Bentar, Cloud Shell itu yang ini kan. Cloud Shell itu yang ada di sini cuy. Activate Cloud Shell ya, kanan atas ini. Nah, nanti itu bakal muncul yang ada di bawah sini. Nah, kalau gini tinggal di continue aja. Oke, ini aku close navigation menunya, ini tak authorize. Oke, bentar. Oke, lanjut dipilih email yang sesuai. Nah, kalau udah kayak gini tuh kita udah masuk ke Cloud Shell-nya cuy. Selanjutnya kita bakal pindah ke project ID-nya kita yang ada di sini nih, Quick Labs GCP01 kan. Nah, caranya tinggal diketik aja G-Cloud config set project, paste project ID-nya. Nanti harusnya jadi warna kuning kayak gini. Nah, kan. Nah. Oke, lanjut. Tas 1 kita lanjut ngekonfigurasi environment-nya kita. Jadi Google Compute Engine itu ya berada di dalam region atau di dalam zone ya cuy. Kalau region ini geographical location, setiap region ini punya minimal 1 atau lebih zone. Contohnya ini ada region US Central 1 region, ini ada beberapa zone nih. Contoh dari zone ya 1A, 1B, 1C, 1F. Nah, ini juga ada untuk region yang lain nih, ada Eastern US nih, ada USI 1B, USI 1C, USI 1D. Gue nggak tahu kenapa nggak ada A-nya ya. Nah, di sini juga untuk resource, contohnya ini kayak persistent disk ya ke VM itu, antara persistent disk dan virtual machine-nya itu harus di zone yang sama cuy. Begitu juga kalau kamu mau bikin static IP ke instance-nya kita, instance-nya dan region-nya dan static IP-nya itu harus di region yang sama.
Nah, buat ngeset region di Google Cloud Shell tinggal di cloud config set computer region USI 1 aja. Region ini tinggal disesuaikan, tapi aku ngikutin modul ya, jadi USI 1. Nah, sini udah kelar, lanjut buat ngecek region settingnya, buat nge-view-nya bisa pakai config get value. Apa yang mau diambil compute region, harusnya outputnya USI 1. Nah, USI 1 sesuai kayak yang kita set sebelumnya. Nah, kita kan baru ngeset compute region kan. Kita bakal ngeset compute zone ya. Kalau tadi regionnya di USI 1, untuk zone-nya USI 1C. Kalau aku get value compute zone, harusnya outputnya USI 1C. Aku coba enter. Nah, lanjut, udah kelar ya, aman ya cuy. Di sini ada buat nge-search project information ya. Kita juga bisa nge-get project ya. Kita coba get value project, outputnya GCP 01 sama yang ada kayak di sini, kayak yang udah tak masukin di sini. Nah, kita juga bisa describe project dari project ID-nya kita cuy, pakai command project info describe min project spasi project ID-nya apa. Tapi ini dia pakai variabel nih, pakai variabel cloud config get value yang ini. Jadi project ID-nya ini bakal ada di sini. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada banyak ya outputnya ya cuy. Di sini tuh ada usage dan limitnya ya, masing-masing service ya, gitu cuy. Oke. Lanjut, kita bisa nge-setting variabel ke environment kita buat menghemat waktu ya, ketika kita membuat script yang mengandung API atau executables ya. Nah, udah kocak sampai mana tadi? Nah, kita bisa nge-export project ID. Jadi nanti project ID-nya itu punya value punya value project ID yang ambil dari sini. Kalau aku coba run ini dulu, kan outputnya quick labs kan. Kalau aku langsung export ini, terus aku echo project ID, itu outputnya sama kayak yang ada di sini. Aja nyari gitu doang, lama banget ya. Nah, selanjutnya kita bisa pindah zone ya, nge-export zone sama kayak tadi, kita pakai variabel juga. Kalau aku echo zone, outputnya USI 1C. Nah, ini kita bisa buat ngecek dua-duanya ya, project ID-nya Quick Labs GCP, zone-nya di USI 1C, sama kayak yang sebelumnya, tapi ini dijadiin satu baris gitu. Nah, selanjutnya ini kita bakal bikin VM pakai CLI ya. Kalau sebelumnya kita pakai konsol, sekarang kita bakal nyoba pakai CLI ya. Komen ya, cloud compute instance create, name-nya apa, GCI lab 2, mesin type-nya apa, E2 medium, dan zone-nya di mana. Zone-nya di variable zone atau USI 1C ya. Kalau aku coba kerjain semuanya, copy langsung. Tuh outputnya nanti katanya kayak gini cuy, created, name-nya apa, zone-nya di mana, mesin type-nya apa, dan lain-lain. Gini ya. Kita dapat internal IP dan external IP-nya langsung. Internal IP itu IP private, sedangkan external IP itu IP public ya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Cloud compute ini buat command cloud, spesifiknya itu untuk service compute. Terus ini buat bikin instance create, name-nya apa, mesin type-nya ini flag. Terus setelah mesin type kan ada ada E2 medium kan, alias value-nya apa. Terus ada zone-nya gitu sih, terus langsung di enter. Ini oke, udah jadi ya, outputnya jadi kayak gini ya teman-teman. Ya, aku langsung cek my progress. Kalau kita coba cek di bagian sini ya, di bagian sini virtual machine, harusnya tuh udah ada satu instance GCI lab 2, tapi mungkin masih creating kali ya. Aduh. Oke, ini udah ada ya, ternyata udah running ya cuy. GCI lab 2 sama kayak yang kita bikin sebelumnya di terminal ini nih. Oke, aku lanjut balik ke Cloud Shell.
Nah, kita juga bisa pakai komen flag min help nih buat mengetahui ada komen apa aja sih, argumen atau flag apa aja sih pas mau bikin compute instance create, selain instance type ya, selain instance type, zone, dan yang tadi. Oh, ternyata kita bisa name boot device-nya nih. Terus juga interface-nya kita bisa setting. Terus kita juga bisa nge-setting disk-nya nih, apa mau di auto delete atau yang lain gitu cuy. Kalau buat kelarnya tinggal di key aja. Nah, atau bisa Ctrl C ya. Nah, kita juga bisa nge-minhe ketika minhe di Gcloud-nya langsung, nggak perlu masuk ke compute instance. Jadi ini harusnya lebih banyak ya cuy. Nah, lebih detail ya. Di sini ada service GCP yang lain, ada Cloud Shell, container, data store, Firebase, dan lain-lain. Nah, lanjut. Nah, di sini juga bisa cek nih buat Oh, kalau mau lebih detail bisa pakai min help cuy, instead minhe saja. Oke, aku coba bandingin ya. Nah, ini kan cukup panjang kan outputnya kan. Kalau aku coba minhe aja, nah dia lebih pendek ya. Ternyata ada bedanya ya, meskipun sama-sama buat minta bantuan, tapi ini verbose ya, dia lebih detail gitu. Nah, selain pakai argumen atau flag min help atau minhe, kita juga bisa langsung Gcloud help pasti nama service-nya ya, kita pakai config. Nah, outputnya sama kayak tadi min help ya teman-teman, min help ya. Nah, kita juga bisa buat ngelistnya Gcloud config list. Sini tuh ada konfigurasi list yang ada di Cloud Shell-nya kita. Tadi kan kita baru nyeting 2 kan ya, region dan zone. Sisanya mungkin ini masih bawaan default. Kalau mau lebih detail bisa pakai min all ya, min all. Nah, sini lebih detail nih. Di sini bahkan sama yang ke unset juga udah di printin ya, meskipun belum ada value-nya. Jadi kita tahu loh kalau ternyata bisa loh kita ngubah log HTTP gitu, ngubah location, ngubah zone, dan lain-lain gitu. Nah, ini juga bisa buat ngecek komponen. Kok nggak tahu komponen ini apa. Oh, komponen ini kayaknya software yang terinstall di Cloud Shell-nya aku deh. Jadi di sini ada nginstal GKE Cloud Outlook plugin dan lain-lain. Ada Cloud Storage Command Line Tool ya, dan lain-lain gitu cuy. Nah, lanjut task 2. Task 1 tadi emang kita cuma nyoba-nyoba doang ya. Di task 2 ini harusnya juga nyoba-nyoba doang. Nyoba-nyoba doang ini artinya kayak kita tuh nggak ngotak-ngatik cuy, cuma nyoba jalanin komen aja. Nah, tadi kan kita udah berhasil bikin instance kan, udah dibuktikan kalau aku nunjukin langsung lewat konsol sini kan. Nah, sebenarnya aku tuh nggak perlu buka konsol yang ada di sini cuy, bisa langsung pakai CLI aja. Yang ini Gcloud Compute Instance List harusnya muncul satu si GCE Lab 2. Nah, gini ya, outputnya sama kayak tadi pas kita nge-create ya cuy. Nah, terus kita juga bisa nge-filter nih. Sini kan kita hanya ada satu kan, tapi seandainya ada banyak, terus kita mau ngefilter name-nya nih, aku mau ngeprint instance list dengan name GCE Lab 2 nih, ya bisa pakai filter kayak gini. Nah, ini kan emang cuma outputnya sama kan, tapi kalau aku GCE Lab 1 harusnya ini nggak ada outputnya ya, karena emang nggak ada instance dengan name GCE Lab 1 gitu. Nah, kita juga bisa cek nge-firewall list yang ada di projectnya kita. Nah, ini untuk firewall defaultnya ya cuy. Ini firewall defaultnya itu ada allow ICMP, allow internal, allow RTP, dan SSH gitu. Ini untuk remote-nya. Ini untuk ngeping, terus ini buat komunikasi internal private ya lewat internal IP ya cuy, nggak lewat external IP. Nah, kita juga bisa ngefilter lagi nih untuk firewall listnya nih. Contoh, aku mau ngeprint firewall list yang default, yang pakai network default, dan ternyata semuanya pakai network default ya, karena memang kita pakai akun lab ya cuy gitu. Nah, selain ngefilter satu, kita juga bisa ternyata pakai logika AND nih cuy. Jadi kita bakal ngefilter yang networknya default dan allow-nya itu ICMP. Harusnya outputnya hanya satu. Kocak. Harusnya outputnya cuma satu ya, yang ICMP tadi ya, nggak 4 kayak gini. Nah, outputnya 2 di sini karena ada ICMP, jadi dia kebaca ya. Tak kirain itu hanya
allow-nya doang. Ya ini juga allow-nya CMP ternyata cuy. Berarti emang outputnya dua ya. Yang satu ini harusnya dari internet ya, sedangkan yang ini dari private ya. Mungkin ya, kalau salah mohon koreksinya cuy. Nah lanjut, di tas 2 kita udah nyoba-nyoba filter. Kita bisa ngehubungin beberapa filter sekaligus ya, kayak tadi terakhir kita bisa pakai logika AND gitu. Nah lanjut kita bakal nge-SSH si GCE Lab 2 ini atau instance yang tadi kita bikin sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita nge-remote-nya lewat konsol langsung kan, kita bisa langsung nge-SSH GCE Lab lewat Cloud Shell yang ada di sini cuy. Nah kalau ada kayak gini kita yeskan aja. Nah ini lagi nge-generating. Kalau kayak gini tinggal di enter aja, kosongin aja ya, nggak perlu diisi. Nah sekarang aku udah masuk ke GCE Lab 2, bukan di Cloud Shell lagi. Nah lanjutnya kita bakal nyoba install Nginx atau web server ya, pakai komen sudo apt install media Nginx. Nah kalau aku coba sebelumnya, aku coba ambil external IP ini. Aku coba buka di tab baru di sini. Loh, sorry di sini. Harusnya belum bisa kebuka ya karena belum ada web servernya. Oke, di sini udah ada web servernya tapi masih nggak bisa, kemungkinan besar karena firewallnya belum ada allow HTTP-nya ya cuy. Tapi kalau aku coba kalau aku coba curl localhost, harusnya ada output welcome to Nginx. Nah ini kan welcome to Nginx. Tapi kalau aku coba curl IP publiknya, dia nggak bisa karena IP publiknya ini nggak bisa diakses sama internet, alias firewallnya belum kita setting cuy. Nah sini selanjutnya kita bakal nyoba nge-allow firewall. Kalau kita coba list lagi, kita masih belum punya firewall HTTP nih cuy, baru nih ini aku ada error ya, sorry aku harus exit dulu. Nah di sini kalau tadi kan kita ada di dalam instance kan, kalau mau jalanin command keycloud nya harus keluar dari instance-nya dulu, alias harus masuk ke Cloud Shell-nya dulu cuy. Nah di sini kita kan hanya ada ICMP any one port, semua port tapi hanya dari internal. Terus juga allow RTP dan SSH. Kita masih belum punya port HTTP ya. Nah karena HTTP atau Nginx ini pakai web port 80 protokol TCP, jadi kita perlu nambahin kita perlu nambahin firewallnya nih. Dirasanya ingress karena ada dari internet ke dalam instance, priority-nya 1000. Terus juga actionnya allow, rulesnya TCP 80, source-nya dari 0000/0 atau dari internet ya. Terus dia diarahinnya ke target text-nya ke HTTP server. HTTP server itu apa? HTTP server ini instansi GCE 2 Lab ya. Di nomor 3 ini dia ngasih teks si GCE Lab 2 ini jadi teks HTTP server, begitu juga HTTP server. Jadi ketika kita bikin firewall terus diarahin ke target dengan teks HTTP server, nanti otomatis firewallnya bakal ke apply di instance GCE Lab 2. GCE Lab 2 ya bener ya. Ya aku jalanin GCE Lab instance text. Harusnya cepat ya karena cuma bikin firewall doang. Enggak, ini bukan bikin firewall tapi dia hanya nambahin teks doang. Oke udah kelar. Kalau aku coba bikin firewallnya, aku arahin ke teks HTTP server alias instance yang pakai teks HTTP server di kasusnya ini kan berarti GCE Lab 2 kan. Nah kayak udah ada. Kalau aku coba refresh di sini ya. Nah sekarang aku udah bisa buka welcome to Nginx. Begitu juga kalau aku SSH lagi, aku coba SSH lagi ya. Atau enggak usah SSH deh, aku coba nge-curl langsung dari sini. Curl. Nah, welcome to Nginx alias sudah bisa diakses lewat internet, teman-teman. Nah, aku coba update my firewall, aku coba cek my progress, harusnya aman ya. Tadi kita udah bisa buktiin kalau udah bisa kebuka. Oke, sip, aman. Lanjut kita coba nge-list firewallnya nih. Pakai Cloud Shell lagi nih. Harusnya sekarang itu udah ada port 80. Nah, muncul langsung ya karena di sini pakai filter allow 80. Nah, ini mah yang tadi ya. Oke, tapi aku coba nggak apa-apa, aku coba kerjain. Sini ini buat nge-curl external IP, tapi dia pakai variabel ya. Jadi nggak perlu masukin external IP secara manual kayak tadi aku. Dia langsung pakai
variabel. Jadi seandainya astral IP-nya berubah-ubah, dia komennya tetap sama. Kalau pakai manual kayak tadi kan gini kan, seandainya IP-nya berubah kan aku harus ngubah manual di sini kan. Nah itu nggak perlu, dan outputnya sama ya. Welcome to Nginx. Nah lanjut, kita juga bisa ngecek logs ya bagi keycloud logging log list. Di sini harusnya ada, sorry ini tuh hanya logs API ya cuy, logs project ya, bukan logs instance ya. Kita juga ternyata mau nih barangkali, oh aku mau cek logs mas tapi hanya untuk compute. Nah di sini ada nih cuy, meskipun aku nggak tahu ya ini maksudnya apa ya. Ini ada name. Bentar, kalau di sini tuh outputnya autoscaler ya. Kita juga bisa cek di read ya, yang ada di sini kita cek isinya ya. Nah di sini nih baru bisa kebaca nih. Sini ada startup, jadi pas tadi kita bikin mungkin masuk lognya seandainya ada startup scriptnya atau user datanya, tapi kan kita tadi nggak bikin apa-apa kan, tapi tetap ke log ya cuy gitu. Nah kita juga di bagian sini dan ini tuh kita, nah tadi kan kita cuma bikin GCLib kan, tapi di sini kita instance-nya banyak banget, bahkan selain GCLib ikut masuk. Kita juga bisa tambahin filter instance name-nya, kita arahin ke GCLib jadi lebih spesifik, dan ternyata nggak ada outputnya ya cuy. Oke nggak apa-apa. Oke ini sekarang ada pemahaman. Ini itu bisa milih selain lebih dari satu ya. 3 langkah dasar untuk akses GCP dan resource. Kita bisa pakai CLI alias Cloud Shell, Cloud Console-nya juga bener, sama client libraries ya kayak kemarin yang Python. Nah glib keystreamer aku nggak tahu apa. Oke udah selesai teman-teman gitu. Berapa menit nih aku ngomong? 21 menit ya. Oke 21 menit udah kelar. Jadi kita tadi sebelumnya tuh kita bikin ya belajar Cloud Shell doang sih, sama ternyata bisa loh ngefilter sesuatu di command line gitu. Kita juga bisa bikin ngupdate firewall lewat Cloud Shell, nggak harus lewat konsol. Kita juga bisa nambahin firewall ke instance, beberapa instance ya. Mungkin seandainya kita punya 100 instance ya tinggal arahin aja 100 instance ini ditambahin ke teks yang sama, terus firewallnya diarahin ke teks yang tadi gitu. Jadi 100 instance ini bakal terkena dampaknya tanpa perlu nge-add satu-satu secara manual. Terus cara ngakses Google Cloud Service itu basicnya itu ada 3, ada CLI atau SDK, ada konsol, sama client library. Sini tuh SDK sih ya, kayak yang kemarin kita Python kan, kita bisa pakai client library gitu teman-teman. Ini aku udah dapat 100, aku coba nlab dan kelar gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan infoin aja di kolom komentar. Thank you teman-teman.